Mengkaji pemikiran Imam Syafi'i di bidang tafsir, sangat penting kiranya untuk terlebih dahulu mengetahui riwayat hidupnya. Sebab, dengan mengetahui riwayat hidupnya akan dapat diketahui kepribadiannya, kehebatannya, dan kapasitasnya sebagai ulama besar yang namanya diabadikan menjadi sebuah nama mazhab yang sampai sekarang masih diikuti oleh sebagian besar umat Islam di dunia. Idris bin Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i. Beliau lahir di Guzah pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, bertepatan dengan wafatnya seorang ulama Hijaz yang berdomisili di Makkah, yaitu Ibnu Juraij Al-Makki, dan bertepatan pula dengan wafatnya seorang ulama besar di Irak, yaitu Abu Hanifah. Sejak kecil, Al-Syafi'i sudah menjadi anak yatim. Ayahnya, Idris ibn Al-Abbas ketika itu sudah meninggal dunia di Guzah, dan saat itu, ibu dan dirinya hidup dalam keadaan miskin. Pada umur 2 tahun, Al-Syafi'i kecil dibawa ibunya ke Makkah untuk memperkenalkan Al-Syafi'i kepada keluarganya. Kemudian pada umur 10 tahun, ia bersama ibunya bermigrasi secara resmi ke Makkah dengan tujuan mendapatkan pendidikan yang baik. Sebab saat itu Makkah menjadi kota pendidikan. Di samping juga untuk mendapatkan santunan dari Baitul Mal bagian Zawil Qurba dari garis keturunan Bani Muthalib. Al-Syafi'i pertama kali belajar membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Ia belajar Al-Quran kepada Ismail bin Al-Qistantin, seorang ulama terkenal ahli dalam ilmu Al-Quran. Berkat kecerdasan dan hafalannya yang kuat, ia dapat menghafal Al-Quran selama 2 tahun. Saat itu ia baru berumur 9 tahun. Seperti lazimnya, anak-anak yang lain menginjak remaja, Imam Al-Syafi'i melanjutkan belajar bahasa Arab dan sastra Arab kepada suku Hudzail, salah satu suku Arab yang masih mempunyai tradisi bahasa Arab yang fasih dan kebudayaan Arab yang orisinil. Selama 17 tahun, beliau tinggal bersama suku Hudzail di pegunungan, dan setelah merasa cukup menguasai bahasa Arab dan sastra Arab, beliau kembali ke Makkah. Di Makkah, beliau belajar hadis pada Sufyan bin Uyainah, seorang ulama ahli hadits terkemuka di Makkah. Setelah dipandang mampu menguasai ilmu fiqh dan hadits, oleh gurunya beliau disuruh untuk memberikan fatwa. Saat itu, Imam Al-Syafi'i masih berusia 15 tahun. Karena keinginannya yang kuat dalam menuntut ilmu, Imam Al-Syafi'i melanjutkan studinya ke Madinah kepada Imam Malik bin Anas, seorang ulama hadits terkenal saat itu. Kepadanya, beliau ingin mempelajari kitab Muwatta. Keistimewaan Imam Al-Syafi'i adalah, sebelum beliau belajar kepada Malik bin Anas, beliau telah hafal semua hadits dalam kitab tersebut. Saat itu, beliau berumur 10 tahun atau 12 tahun menurut riwayat lain. Pada waktu belajar kepada Malik bin Anas di Madinah, beliau sempat belajar kepada seorang ulama terkenal golongan Mu'tazilah, Ibrahim bin Yahya Al-Utsami. Sikap Al-Syafi'i ini menunjukkan bahwa beliau mempunyai rasa toleransi yang tinggi dalam menuntut ilmu, sama sekali tidak membedakan golongan dan mazhab. Yang terpenting bagi beliau adalah memperoleh ilmu dan wawasan baru dalam bidang fiqh ataupun hadits dan belajar usuluddin kepada Ibrahim bin Yahya. Selain belajar kepada 2 tokoh tersebut, selama di Madinah Al-Syafi'i juga berguru pada Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansyari, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi, Abdullah bin Na' Al-Saiq, dan Muhammad bin Said bin Ibn Fudaik. Setelah Malik bin Anas wafat, beliau berangkat ke Yaman meninggalkan Madinah dengan tujuan untuk bekerja dan mencari ilmu. Di situ beliau memperoleh pekerjaan di kantor wali kota Najran dan masih menyempatkan diri untuk menambah ilmu fiqih dan hadits, ilmu kedokteran, dan ilmu perbintangan kepada beberapa ulama terkenal di Yaman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Al-Syafi'i menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik hadits, fiqih, bahasa, sejarah, perbintangan, kedokteran, dan lain sebagainya. Pada tahun 186 Hijriah, Al-Syafi'i kembali ke Makkah setelah 36 tahun. Beliau belajar di Makkah dan di luar Makkah. Pada saat itu, beliau telah menguasai fiqih Al-Hijaz, fiqih Irak,
fiqih Yaman, fiqih Al-Syafi'i, dan fiqih Mesir. Dengan demikian, beliau sudah sangat faham terhadap fiqih yang menitik beratkan dasar hukumnya kepada al-naql, dan yang menitik beratkan dasar hukumnya kepada al-aql. Dalam hal ini Ibnu Hajar menyatakan bahwa Al-Syafi'i telah belajar fiqih Madinah langsung kepada tokohnya yaitu Malik bin Anas dan belajar fiqih Irak langsung kepada tokohnya yaitu Muhammad bin Hasan. Setelah Imam Syafi'i mengetahui adanya dua corak fiqih yang berbeda, dan beliau juga pernah mempelajari keduanya, maka beliau mengetahui mana di antara keduanya yang mendasarkan pada dalil yang kuat dan mana yang tidak kuat, atau mana yang mendasarkan pada rasional yang liberal, dan mana yang mendasarkan pada dalil tradisional yang kaku, dalam artian kurang memperhatikan aspek sosiologis normatif. Oleh karena itu, setelah berada di Makkah, maka gagasan untuk mengkompromikan dua fiqh itu mulai dirintis dan ia tampakkan dalam berbagai halaqah-halaqahnya. Al-Syafi'i datang yang kedua kalinya ke Irak pada tahun 195 Hijriah, yakni setelah Khalifah Harun al-Rashid dan Muhammad bin Hasan meninggal dunia. Kedatangannya ini berbeda dengan yang pertama kalinya. Kalau kedatangannya yang pertama kali adalah untuk menimba ilmu kepada ulama terkenal ahli rai, maka kedatangan Al-Syafi'i yang kedua kalinya adalah untuk ikut mengajar dan memperkenalkan corak fikih baru atau konsep baru dalam metodologi istimbat hukum yang sudah ia rintis konsepnya selama memberikan pelajaran di Makkah. Konsep yang baru itu bersifat moderat dan rasional, tetapi tetap mendudukkan posisi hadits secara proporsional sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Setelah 2 tahun berada di Irak dan berhasil menyebarkan luaskan pengaruhnya, ia kembali lagi ke Makkah pada tahun 197 Hijriah dan bermukim di Makkah kira-kira 1 tahun. Kemudian pulang balik lagi ke Irak pada tahun 198 Hijriah. Baru beberapa bulan di Irak beliau berkehendak untuk pergi ke Mesir. Niatan itu dilaksanakan pada tahun 199 Hijriah. Imam Al-Syafi'i bermukim di Mesir sejak tahun 199 Hijriah sampai dengan 204 Hijriah, selama kira-kira 5 tahun. Dalam masa 5 tahun ini beliau berhasil mendiktekan qaul jadidnya kepada murid-muridnya, yang kemudian kitabnya itu diberi nama dan kitab Al-Risalah Al-Jadidah sebagai hasil revisi Al-Syafi'i terhadap kitabnya Al-Risalah Al-Qadimah. Selain itu, mazhab Al-Syafi'i berkembang luas di Mesir, selain mazhab Malik bin Anas dan Abu Hanifah yang sudah ada dan berkembang sebelumnya. Imam Al-Syafi'i wafat pada hari Kamis malam, pada 29 Rajab tahun 204 atau tahun 819 Masehi di Al-Fustat, Mesir. Jenazahnya dimakamkan pada hari Jumat setelah salat asar di pemakaman Bani Hakam.